Mbah Kyai Santri ini nama aslinya adalah Syekh Jamaluddin Malik. Beliau ini adalah kerabat Sunan Giri yang menemukan sumber air suci yang merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah desa yang kita kenal sekarang ini dengan sebutan Desa Suci. Beliau ini juga insya Allah kerabat dari pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin yang sekarang kita kenal. Beliau ini adalah Romo Kiai Haji Masbuhin Fakih. Yang kita ketahui kalau dirunut dari atas, beliau ini nyambung hingga ke Sunan Giri. Dimulai dari Prabu Satmoto atau Sunan Giri, kemudian Sunan Dalem, Sunan Perapen, Panembahan Kawis Guwo, Pangeran Giri, Gusti Mukmin, Amirus Sholih, Abdul Hamid, Mbah Takrib, Kiai Haji Muhammad Thayyib, Kiai Haji Abdullah Fakih, ayahanda dari Kiai Haji Masbuhin Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, Gresik. Iya, Gresik adalah kota santri. Demikian sebutan yang memang selalu kita dengarkan. Sebuah kota yang tidak terlalu besar, namun terdapat perusahaan-perusahaan besar seperti PT PLTU, PT Semen Gresik, PT Petrokimia Gresik, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar lainnya. Selain itu, ada dua situs bersejarah yang berupa makam penyebar agama Islam di Jawa yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Di Gresik ada dua makam wali Allah, yaitu makamnya Maulana Malik Ibrahim dan makamnya Sunan Giri. Selain tempat bersejarah, Gresik juga memiliki banyak kekayaan budaya yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Rebo Wekasan yang ada di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang juga ada hubungannya dengan nama Desa Suci. Budaya Rebo Wekasan selain identik dengan keramaian juga memiliki nuansa religius yang luar biasa. Begini ceritanya. Nama Desa Suci ini adalah mengilhami adanya keramaian Rebo Wekasan. Budaya ini konon terjadi sejak ditemukannya sumber air oleh seorang kerabat Kanjeng Sunan Giri pada tahun 1483 Masehi, dan ini berdasarkan catatan sejarah kota Gresik, dan sumber air tersebut sangat bersih dan jernih sampai meluap hingga permukaan tanah. Sehingga pada tahun 1913 Masehi dan tahun 1932 Masehi, semasa penjajahan Belanda, dibuatlah gedung penampungan air dan sumur-sumur di daerah sekitarnya. Ini bisa kita lihat di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik. Kembali bercerita tentang kerabatnya Kanjeng Sunan Giri yang telah diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sebelah barat kota Gresik. Semula kerabat tersebut tiba di sebuah tempat di ujung selatan Desa Suci, yaitu bertempat di Kampung Polaman. Kemudian di sana didirikanlah masjid yang berfungsi sebagai pesantren, sebagai tempat untuk menuntut ilmu keagamaan. Kemudian untuk kebutuhan air dibuatkanlah sebuah sumur yang dapat digunakan untuk bersuci dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Karena saking besarnya manfaat air sumur itu, kemudian sumur gede yang dalam bahasa Indonesianya kita menyebutnya sebagai sumur besar, sesuai dengan manfaatnya yang besar pula, sehingga masyarakat menyebutnya sumur gede itu dengan sebutan sumur yang besar sekali manfaatnya. Dan di sebelah sumur tersebut tumbuhlah sebatang pohon asem yang rasa buahnya sangat manis, sehingga kampung tersebut dinamakan Kampung Asem Manis hingga sekarang. Selanjutnya, kebutuhan air lama-lama tidak mencukupi, maka atas petunjuk Kanjeng Sunan Giri diperintahkannya kerabat tadi untuk menelusuri lereng bukit di sebelah utara Kampung Polaman. Kemudian kerabat tadi melihat ada rarimbunan pohon-pohon besar di tempat itu. Ada pohon randu, ada pohon beringin, ada pohon abar, ada pohon kayu tangan, dan pohon kesono yang membentuk sebuah gerumbulan. Lalu sang kerabat tersebut mendekat dan melihat-lihat di bawah rarimbunan pohon-pohon tadi. Ternyata terdapat sebuah sumber air yang sangat jernih sekali dan sumbernya sangat besar sampai akhirnya meluap ke permukaan tanah. Dan melubernya air tersebut telah memenuhi kebutuhan sesuci dan menurut agama saat itu, sehingga kampung tersebut dinamakan dengan Kampung Suci, atau kita mengenalnya sekarang dengan sebutan Desa Suci. Karena sumber air yang lebih besar sudah ditemukan, masjid yang awalnya ada di Polaman atau di Kampung Asem Manis kemudian dipindahkan ke dekat sumber air suci tersebut. Situasi dan perkembangan zaman masjid tersebut berpindah-pindah, yaitu dari Polaman ke dekat sumber air. Kemudian pada masa penjajahan Jepang dipindah ke Kampung Gombang sebelah baratnya desa. Dan setelah masa Indonesia merdeka, masjid tersebut dipindah lagi. Namun atas saran dari para tokoh masyarakat, kemudian masjid tersebut ditempatkan di tengah-tengah Desa Suci, atau kita menyebutnya sekarang ini adalah Masjid Jami Raudhatus Salam. Sedangkan tanah bekas masjid yang dipindah tersebut juga didirikan masjid yang lokasinya tepat di depan sumber air suci yang sekarang menjadi sebuah tempat pemandian yang disebut Sendang Sono. Sedangkan masjid tersebut diberikan nama Masjid Mambaut Taat. Dan siapakah sebenarnya yang dimaksud kerabat Kanjeng Sunan Giri tersebut? Setelah diadakan penelusuran oleh para tokoh dan ulama ahli sejarah, telah ditemukan ternyata beliau adalah Syekh Jamaluddin Malik yang sekarang makamnya ada di belakang masjid. Dengan ditemukannya sumber air itu setiap tahun, tepatnya tiap bulan Safar hari Rabu yang terakhir
diadakanlah riyadhah dan tasyakuran, mandi malam, kemudian dilanjutkan sholat malam, sujud syukur sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon agar diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala penyakit. Di samping itu, tidak kalah menariknya, banyak orang mengambil air dari sumber tersebut untuk dibawa pulang sebagai tabarukan, dan banyak pula dari para pengunjung melemparkan uang receh ke dalam sumber. Dan dengan respon cepat, biasanya anak-anak kecil langsung menyelam ke dalam sumber tersebut untuk berebut uang receh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ketemu juga makamnya Mbah Santri. Mbah Santri ini nama aslinya adalah Syekh Jamaluddin Malik. Syekh Jamaluddin Malik yang barusan saya ceritakan tadi merupakan kerabat dari Kanjeng Sunan Giri yang telah menemukan air suci tersebut. Ini makam beliau. Ada sumber lain juga mengatakan bahwa Mbah Kiai Santri atau Syekh Jamaluddin Malik adalah kakak kandungnya Kiai Santri Toman yang makamnya berada di Jalan Leran, area sawah atau perkebunan, Dusun Toman, Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kalau makamnya Mbah Nyai atau Mbah Kiai Santri berada di belakang Masjid Radhatus Salam ini yang saya kunjungi bersama suami. Dan untuk Mbah Kiai Santri Toman berada di Desa Banjarsari atau Jalan Leran, area sawah atau perkebunan, Dusun Toman, Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kalau versi dari Mbah Kiai Santri yang merupakan kakak kandungnya Kiai Santri Toman adalah mereka berdua ini merupakan santri sekaligus prajuritnya Pangeran Diponegoro dari Rembang, Jawa Tengah saat Perang Suci Jawa tahun 1825 hingga 1830. Memang saat itu beliau berdua sedang dikejar-kejar oleh Belanda. Menurut warga sekitar, Mbah Buyut Santri Toman maupun Mbah Kiai Santri melarikan diri dari kejaran Belanda hingga akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi mungkin juga Mbah Kiai Santri ini merupakan kerabat dari Sunan Giri yang telah menemukan sumber air sesuci itu. Dan makam beliau ada di sini di kompleks area makam belakang Masjid Radhatus Salam. Sampingnya merupakan pondok pesantren Mambaus Sholihin. Dan dari Mbah Kiai Santri ini kita ke depan nanti kita akan bertemu dengan Makbarah keluarga besar pondok pesantren Mambaus Sholihin. Karena sebelumnya saya tidak tahu kalau ternyata makamnya Mbah Kiai Santri di sini, saya jadi puter-puter lewatnya itu nyelimpet-nyelimpet, tidak lewat dari masjid. Kalau saya tahu kita bisa lewat dari lorong masjid. Pertama, pintu masuk kita akan menjumpai makam beliau, keluarga besar pondok pesantren Mambaus Sholihin. Kita masuk ke dalam lagi, disitulah nanti ada pohon yang besar sekali. Pas di depannya itu adalah makam dari
Mbah Kiai Santri. Dan seperti yang kita ketahui pula bahwa pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin yang sekarang, Romo Kiai Haji Masbuhin Fakih, beliau ini juga kalau dirunut ke atas masih keturunan dari Kanjeng Sunan Giri. Demikian sekilas tentang kisah dari Mbah Kiai Santri dan Desa Suci. Terima kasih masih setia di channel kami, Farauddin Mu'izwatin Present, channel yang hadir untuk menginformasikan, mengedukasi, dan memotivasi Anda.